janganlah kalian menakut-nakuti diri kalian setelah aman dan tentram, yaitu dengan hutang tadi. Hadis yang pertama. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kezaliman-kezaliman yang lainnya, hutang juga menjadi satu kezaliman yang bayarnya nanti kalau tidak kita bayarkan di dunia, akan kita bayar di akhirat, bukan dengan harta kita, tapi dengan kebaikan yang pernah kita lakukan, pahala yang pernah kita bawa ke akhirat kita. Di dunia, hutang itu masih kita bisa lunasi dengan harta kita, dengan uang kita. Tapi kalau sudah masuk ke alam akhirat, harapan kita kan nanti anak kita membayar, katanya kan. Iya, kalau dibayarkan oleh anak kita. Kalau tidak dibayarkan oleh anak kita, para ahli waris kita, maka kebaikan yang sudah semestinya menjadi pahala kita justru akan menjadi pelunas hutang-hutang kita di dunia yang belum kita lunasi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami hormati, yang kami muliakan para asatiz, para alim ulama, para kiai, para habaib, para tokoh masyarakat, Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Uswah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa khaliluhu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Mudah-mudahan dengan wasilah majelis ilmu yang kita adakan pada pagi hari ini, Allah selesaikan masalah-masalah kita. Allah berikan kesehatan dan kesembuhan bagi orang yang sedang ditimpa sakit. Allah kabulkan segala hajat-hajat kita, dan Allah lunasi segala hutang-hutang kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, biasanya kalau doa-doa tadi dipanjatkan, yang paling keras yang diaminkan oleh jamaah itu adalah doa tentang pelunasan hutang. Mudah-mudahan kita sehat, amin. Tapi paling 5 orang yang amin. Tapi kalau sudah masuk pada doa mudah-mudahan Allah melunasi hutang-hutang kita, yang hadir 100 orang, suara aminnya kayak 200 orang. Seakan-akan memberitahu kepada kita bahwa masalah utama kita dalam hidup kita saat ini adalah hutang. Dan harapan terbesar kita adalah Allah melunasi hutang-hutang kita. Cuma muncul lagi satu permasalahan. Ketika kita berdoa kepada Allah agar Allah melunasi hutang kita, kira-kira kalau Allah lunasi hutang kita, kita mau sudah atau mau lanjut hutangnya? Kadang cicilan masih sebulan lagi pun sudah mikir, apa lagi ya yang mau kita ambil? Masih tinggal setengah jalan pun kadang-kadang sudah terpikirkan, nanti kayaknya ngambil apa lagi, nyicil apa lagi. Padahal Masya Allah, hari ini kita temukan bahwa hutang itu menjadi dosa
yang menyebabkan tali silaturahmi banyak orang terputus. Betapa tidak? Karena ada rupanya orang yang hutang, ini hutang yang kita bahas adalah hutang kepada orang baik. Belum lagi dosa ribanya. Kalau dosa ribanya tidak sedang kita bahas. Yang kita bahas hari ini adalah hutang, yang sebetulnya hutang itu bukan sebuah dosa. Hutang itu diperbolehkan dalam agama kita. Dan kita pun boleh meminjamkan uang kita kepada siapapun yang memang sedang membutuhkan. Dan Rasulullah SAW pun pernah berhutang. Kemudian Rasulullah lunasi dengan cara menggadai. Artinya dosa itu sebetulnya, hutang itu sebetulnya bukan dosa. Tapi yang menjadi permasalahan adalah ketika seseorang berhutang, bukan untuk menutupi kebutuhannya, tapi untuk bergengsi. Yang menjadi permasalahan lagi adalah ketika seseorang itu berhutang dengan niatan untuk kabur dari hutangnya itu. Ini kan bukan sedikit orang yang putus tali silaturahminya itu oleh sebab hutang yang kecil. Hutang sajalah sama si fulan. Tapi niatnya untuk kabur dari hutang itu. Padahal Masya Allah, ada sebuah hadis dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu, Maimunah ya, Siti Maimunah itu pernah ingin berhutang, kemudian dicegah oleh beberapa sahabat, jangan hutang. Tapi kata Maimunah, enggak apa-apa katanya hutang. Karena sesungguhnya saya pernah mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kata Rasulullah, ma min muslimi yaddanu dainan wa alimallahu annahu yuridu ada'ahu addallahu dainahu fid dunya. Kata Maimunah, enggak apa-apa hutang, karena Rasulullah pun pernah mengatakan bahwa tidak ada seorang muslim pun yang berhutang kemudian Allah mengetahui niat orang tersebut ingin membayar hutang dan melunasi hutang-hutangnya, kecuali Allah akan permudah orang tersebut untuk melunasi hutang-hutangnya. Saya mohon maaf Bapak Ibu, ini kita sedang tidak ngomongi siapapun tentang hutang. Kami tidak tahu masalah ibu dan bapak punya hutang berapa. Kami sedang berbicara tentang diri kami sendiri. Kenapa bahasanya tentang hutang? Karena barangkali minggu-minggu akhir ini ada keinginan hati kami ingin berhutang. Maka kami bahas judul tentang hutang agar kami tidak berhutang. Kalau kemudian ada nasihat yang tersampaikan dan sampai ke hati Bapak Ibu sekalian, barangkali itu merupakan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul tadi katakan bahwa tidak ada seorang muslim pun yang berhutang dan dia berniat untuk melunasi hutang-hutangnya, kecuali Allah akan mudahkan orang tersebut untuk melunasi hutang-hutang. Jadi kita tahu sekarang masalahnya, kenapa kok ada orang hutang sulit untuk melunasi hutangnya? Kenapa? Karena tidak ada niat untuk melunasi hutang-hutang tersebut. Asal ada niat, insya Allah Allah mudahkan itu perkara melunasi hutang. Rasul yang berjanji. Karena tadi Masya Allah Bapak Ibu, pokok permasalahan dari banyak masalah yang saat ini kita hadapi di dunia ini, kita banyak temukan itu masalahnya. Ada orang bercerai, masalah utamanya hutang. Ada orang tidak bertutur sapa sampai bertahun-tahun lamanya, pokok masalahnya rupanya karena hutang. Ada orang sampai mencuri, merampok, masalahnya hutang. Sampai mohon maaf, ada orang yang membunuh juga. Itu sebab utamanya ada yang karena hutang. Oleh sebab itu, satu ayat yang paling panjang dan tidak ada lagi ayat yang lebih panjang di dalam Al-Quran kecuali ayat yang membahas tentang hutang. Jelas ayatnya, panjang lebar Allah sebutkan. Karena berurusan dengan Allah itu mudah. Kita punya kesalahan dengan Allah, minta ampun, Allah ampuni. Bahkan sebanyak apapun dosa kita, datang kepada Allah, kita minta ampun, Allah ampuni.
Tapi urusan dengan manusia harus jelas, harus jeli, harus detail, harus ada saksinya, harus ada buktinya. Oleh sebab itu, ayat yang paling panjang di dalam Al-Quran itu sampai 1 lembar full, ditambah lagi beberapa baris berikutnya, itu ayat tentang hutang, ayatud dain dalam surat Al-Baqarah. Ini menandakan kepada kita bahwa hubungan dengan manusia itu pelik, tidak terang-terangan, rusak masalahnya. Silaturahmi jadi tidak terjaga, apalagi perkara hutang. Rasulullah katakan bahwa hutang itu ad-dain awwaluhu humum wa akhiruhu harbun. Hutang itu awalnya menjadi satu kegelisahan, ujung-ujungnya bisa menjadi satu peperangan. Itulah yang tadi dikatakan bahwa masalah-masalah orang modern saat ini, pangkal masalahnya adalah hutang yang sengaja tidak mau dilunasi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencukupkan kebutuhan kita dengan yang halal-halal, sehingga kalau ada hutang, Allah lunasi hutang-hutang kita, dan kita bertekad untuk tidak membuka lembaran baru lagi untuk berhutang. Karena nanti akan ada hadis-hadisnya tentang berhutang itu. Hadis yang pertama, agar ini tidak membahas tentang fikihnya, tapi kita membahas tentang hati-hati jangan menyepelekan hutang. Karena rupanya hutang itu walaupun bukan dosa tadi, dia bisa menjadi dosa yang menjadi akar daripada dosa-dosa besar yang lainnya. Hadis yang pertama disebutkan bahwa, ini kami himpun dalam beberapa hadis tentang bahayanya menyepelekan hutang. Hadis yang pertama disebutkan bahwa hutang itu bisa meneror diri kita. Makanya selain daripada hutang, bahasa Arabnya dainun, tapi kalau ada hutang yang melilit, hutang yang sudah ngejar-ngejar kita pagi, siang, malam, itu namanya gharam. Orangnya maghrum. Hutang yang sudah mengejar-ngejar kita. Nah, Rasulullah SAW pernah bersabda, la tukhifu anfusakum ba'da ammiha. Qalu wa ma dzaka ya Rasulullah? Qal ad-dain. Kata Rasulullah, dari hadis diriwayatkan oleh Uqbah bin Amr radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian meneror diri kalian sendiri setelah diri kalian merasa aman. Jangan meneror diri kalian sendiri, diteror. Jangan nakut-nakuti diri kalian sendiri. Para sahabat kemudian bertanya, wa madzaka ya Rasulullah, bagaimana itu maksudnya meneror diri kita sendiri, nakut-nakuti diri kita sendiri? Jawaban Rasulullah, ad-dain, hutang. Karena kita temukan sekarang itu ada orang yang berhutang bukan untuk kebutuhan pokoknya. Dipikir hidupnya sudah nyaman, tentram. Tapi ketika dia berhutang, yang semestinya tidak menjadi pikiran dia, jadi pikiran dia selama 1 tahun atau bahkan sampai 5 tahun. Ada orang yang sudah nyaman dengan HP-nya, chattingan masih bisa, kamera masih oke, bisa ngerekam juga, nah, segala macam HP-nya sudah oke lah, sudah bagus. Tapi ngelihat kawan-kawan kok kayaknya enak ya, kayaknya ngambil HP. Berapa harganya? 15 juta, nggak apa-apa lah, sebulannya bisa 1 juta. Pemasukan dia 1 hari, pemasukan dia 1 bulan 1,5 juta. Nyicil HP 1 juta. Bisa kok, tapi kita bisa hidup dengan 500.000 itu, dengan 500.000 itu sampai 1 bulan. Ya bisa hidup, tapi mesti banyak berpuasa, mesti banyak pikiran.
Mesti harus memikir memutar otak lagi. Ya, otak pertengahan bulan orang masih bisa makan, dia sudah bingung harus puasa gitu kan. Maka Rasulullah katakan, kalau memang hidupmu sudah nyaman, sudah tentram dengan yang harta yang Allah cukupi, sudah jangan buka lembaran hutang, karena sesungguhnya hutang itu walaupun kecil bisa menakut-nakuti kita. Ya betapa tidak saatnya bayar hutang kita pikiran. Dapat uang yang pertama kali kita pikirkan hutang. Ya bagus kalau pikirannya langsung hutang kan. Dapat uang kadang-kadang mikirnya sudah tidak hutangnya gitu kan, menikmati dulu. Rasulullah SAW katakan tadi, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad tadi, janganlah kalian menakut-nakuti diri kalian setelah aman dan tentram, yaitu dengan hutang tadi. Hadis yang pertama. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kezaliman-kezaliman yang lainnya, hutang juga menjadi satu kezaliman yang bayarnya nanti kalau tidak kita bayarkan di dunia, akan kita bayar di akhirat, bukan dengan harta kita, tapi dengan kebaikan yang pernah kita lakukan, pahala yang pernah kita bawa ke akhirat kita. Di dunia hutang itu masih kita bisa lunasi dengan harta kita, dengan uang kita. Tapi kalau sudah masuk ke alam akhirat, harapan kita kan nanti anak kita membayar katanya kan. Iya, kalau dibayarkan oleh anak kita. Kalau tidak dibayarkan oleh anak kita, para ahli waris kita, maka kebaikan yang sudah semestinya menjadi pahala kita justru akan menjadi pelunas hutang-hutang kita di dunia yang belum kita lunasi. Tapi Ustaz, kita kan kalau hutang ada perjanjian, kalau kita mati hutang kita langsung lunas gitu. Apa itu aman? Ya proses untuk melunasi atau proses untuk administrasi dan lain sebagainya agar hutang kita itu lunas setelah kematian seseorang, itu kan prosesnya lama. Selama itu belum diproses, baginda Rasulullah SAW pernah mengatakan bahwa nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda dainahu. Jiwa seorang muslim itu, jiwa orang yang beriman, kalau dia meninggal dunia itu tidak bisa pergi ke surga. Sampai kapan? Sampai hutang-hutangnya dilunasi. Kalau proses administrasinya tadi itu kan bahwa dikatakan bahwa kalau kita ini kalau hutang langsung lunas kalau kita meninggal dunia, itu banyak Pak orang yang tertipu dengan seperti itu. Akhirnya nggak apa-apa lah, hutang sajalah, kalau mati kan nanti kan bisa lunas juga gitu kan. Nah, ini baginda Rasulullah katakan tadi bahwa roh orang mukmin itu akan terkatung-katung dengan hutang yang ia miliki. Nah tadi kita balik lagi di hadis yang kedua, bahwa orang yang belum melunasi hutangnya pada hari kiamat nanti, di akhirat nanti, dia akan melunasi hutangnya itu dengan kebaikan yang ia miliki. Karena lagi-lagi kalau urusan muamalah dengan manusia, kita punya salah itu, kalau kita mau bertobat, taubatnya, syarat taubatnya salah satunya adalah kita minta maaf kepada orang tersebut, dan hak orang tersebut harus kita berikan. Tidak bisa kita berhutang kemudian kita banyak berdoa di multazam sekalipun, di waktu yang mustajab sekalipun, ya Allah mudah-mudahan hutangku sudah lunas dengan si fulan gitu kan. Tapi tidak ada usaha dari kita untuk melunasi hutang tersebut. Ya belum lunas juga hutangnya. Tadi disebutkan bahwa orang yang masih punya tanggungan hutang masuk ke alam akhirat, dia tidak membawa uang, maka yang akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melunasi hutang-hutangnya adalah kebaikan yang pernah ia lakukan. Kata Rasulullah, "Man mata wa alaihi dainun falaysa dinarun wala dirhamun walakinnaha hasanatun wasayyi'at."
pada hari kiamat nanti, siapa yang meninggal dunia kata Rasulullah dan dia masih memiliki dain, masih memiliki hutang, maka bukan dinarnya atau dirhamnya yang diambil. Maka tadi kalau ada orang yang kemudian bersedekah atas nama orang tua, sedekah itu berupa pahala, pahalanya bisa melunasi hutang-hutang orang tua kita. Urusannya kan pahala lagi-lagi, bukan karena uangnya itu. Ini hadis yang ketiga, ancaman bagi orang atau peringatan bagi kita yang berhutang tapi tidak mau melunasi hutang-hutangnya, tidak ada niat bahkan untuk melunasi hutangnya. Hadis berikutnya tadi sudah kita sebutkan bahwa roh seseorang itu akan terkatung-katung dengan hutangnya, masih dalam tawanan, belum bisa dihisab sampai hutang-hutangnya itu dilunasi oleh ahli warisnya. Makanya ketika seorang meninggal dunia itu, apa semestinya yang harus dilakukan oleh ahli waris? Jangan langsung dibagi harta warisnya. Karena ketika sudah dibagi harta warisnya, kemudian hutangnya masih ada, nah dia akan kebingungan siapa yang mau melunasi hutang-hutang orang tuanya itu. Akan terjadi perpecahan lagi, putus lagi tali silaturahmi. Maka baginda Rasulullah menganjurkan bagi orang yang meninggal dunia yang harus pertama kali dilakukan itu, pertama urusan kematiannya dulu. Kain kafannya disediakan, lubang kuburnya sudah bayar, semuanya sudah selesai. Baru nanti kalau ada hutang-hutangnya harus dilunasi. Punya motor, dia punya hutang, motornya dijual dulu kemudian dilunasi hutang-hutangnya. Punya hartanya jangan langsung dibagikan kepada ahli waris. Ini yang semestinya barangkali kita mesti wasiatkan kepada ahli waris kita nanti. Kita tak pernah tahu kapan kita meninggal dunia. Wasiat semestinya harus kita sampaikan dari jauh-jauh hari. Dari sekarang kita beritahu kepada ahli waris kita agar mereka melunasi hutang-hutang kita sebelum proses bagi harta waris. Karena tadi disebutkan bahwa orang yang meninggal dunia, nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu. Jiwa seorang mukmin itu akan terkatung-katung dengan hutangnya sampai hutangnya itu dilunasi oleh ahli warisnya. Hanya mudah-mudahan pagi hari ini yang masih memiliki hutang diniatkan untuk melunasi hutang-hutangnya. Kalau memang tidak ada kebutuhan yang mendesak untuk berhutang, ya kurang-kurangi kita untuk berhutang. Yang masih punya piutang kepada orang, kalau piutangnya itu tidak besar, mau kemudian kita melunasi hutang-hutang tersebut, atau punya saudara yang punya hutang, kita berniat untuk melunasi hutang-hutang saudara kita, itu juga pahalanya besar. Kata baginda Rasulullah, ada 3 perkara yang kalau kita lakukan itu pahalanya bisa mendapatkan surga dari pintu mana saja. Yang pertama, man afa qatilahu, yang bisa memaafkan orang yang membunuhnya atau orang yang membunuh keluarganya. Yang kedua, ini pernah kita sebutkan kan? Yang kedua, yang bisa melunasi hutang orang lain dalam keadaan diam-diam, sembunyi-sembunyi. Yang ketiga, sering-sering baca surat Qul huwallahu ahad. Itu juga menjadikan kita masuk surga lewat pintu mana saja. Hadis yang berikutnya terkait dengan hutang dan jangan menyepelekan hutang. Orang mati syahid, Bapak Ibu. Mati syahid itu luar biasa. Dibangkitkan dia bersama dengan para nabi, para rasul, orang mati syahid. Kalau lewat sirat bagaikan kilat yang menyambar cepat orang mati syahid. Tidak ada hisab bagi orang yang mati syahid. Tapi disebutkan dalam 2 hadis baginda Rasulullah, paling tidak yang kami temukan. Dalam 2 hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang mati syahid itu, tapi dia masih memiliki hutang, dia akan mendapatkan kesulitan dengan hutangnya tadi. Orang mati syahid diperoleh dengan cucuran keringat dan darah, bahkan jiwanya pun rela dia korbankan, hartanya pun dia korbankan.
tapi meninggal dunia syahid, dia masih memiliki hutang, disebutkan oleh baginda Rasulullah, yughfaru lisyahid kullu dzambin illa dain. Semua dosanya orang yang mati syahid itu akan diampuni oleh Allah kecuali hutang. Ada hadis lain mengatakan bahwa orang yang mati syahid, dia masih memiliki hutang, kemudian dia dibangkitkan kembali, hidup kembali di dunia ini. Misalnya dia mati lagi dalam keadaan syahid, tapi dia masih memiliki hutang, dibangkitkan kembali, berperang lagi di jalan Allah, syahid dia di jalan Allah, tapi dia masih memiliki hutang. Hutang tersebut belum bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan syahidnya orang tadi sampai 3 kali pun berturut-turut, tidak dilunasi hutangnya oleh Allah dengan pahala syahidnya. Begitu dahsyat itu perkara hutang. Syahid yang pahalanya begitu besar tidak mampu melunasi hutang seseorang. Nauzubillah, ini hadis yang kelima, luar biasa. Hadis dari Suhaib bin Sinan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuma rajulun tadayyana dainan wa huwa majma'un alla yuwafihi iyyahu laqiyallahu sariqan. Ada orang yang mati, kata Rasulullah, dan ada orang yang berhutang, kemudian dia tidak ada niat untuk melunasi hutangnya itu, tidak ada niat untuk melunasi hutangnya, maka dia nanti ketika meninggal dunia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dikumpulkan bersama dengan para pencuri. Pada hari kiamat itu kan nanti orang akan dibagikan, dikelompok-kelompokkan. Ada orang yang suka berbohong, ada orang yang suka mencuri, dikumpulkan dengan para pencuri. Orang hutang tidak mencuri, tapi dia dikumpulkan dengan para pencuri oleh sebab dia berhutang dan tidak ada niat untuk melunasi hutang-hutang. Maka Bapak Ibu, siapapun yang mendengarkan suara ini dan mendengarkan kajian ini, yang barangkali masih memiliki hutang dan tidak ada niat untuk melunasi. Kalau punya hutang kan barangkali, ya hampir kita semuanya punya hutang ya. Tapi ya tadi itu, mudah-mudahan kita tetap memiliki niat untuk melunasi hutang-hutang kita, sehingga Allah mudah untuk melunasi hutang-hutang kita dan mudah untuk memberikan harta untuk kita melunasi hutang-hutang kita. Dibangkitkan bersama dengan para pencuri atau sebagai pencuri tadi. Hadis yang kelima, maka jangan sepelehkan hutang kita walaupun hutangnya kecil. Berikutnya, peringatan bagi orang yang punya hutang, sudah punya uang untuk melunasi hutangnya, tapi dia tunda untuk melunasi hutangnya. Ada kan macam seperti ini juga ada kan? Orang yang dihutanginya mah ya sampai rela untuk tidak makan gitu kan. Ada Pak yang kadang-kadang seperti itu Pak. Orang karena yang mau pinjam hutangnya itu sahabat dekat gitu kan, dia rela untuk tidak makan atau mengurangi hartanya oleh sebab tadi itu minjemkan uang kepada sahabatnya. Rupanya beberapa jam kemudian lihat sahabatnya pergi ke hotel mana, pergi liburan, dibuat status pulang gitu kan. Rupanya hutangnya untuk pergi jalan-jalan, belanja ke sana kemari gitu kan, belanja ini dan itu. Yang meminjamkan hutangnya rela untuk berpuasa, yang berhutangnya pergi ke sana kemari menikmati hidup seakan-akan dia tak punya hutang. Masalah seperti ini terjadi atau tidak terjadi? Banyak orang yang seperti ini. Yang punya piutang, yang menghutangi tadi tega atau tidak menagih hutang. Kadang-kadang kalau sudah ditagih, wah Masya Allah, yang ditagih itu lebih galak daripada yang menagih gitu kan. Karena memang melihat kawannya sudah bisa jalan-jalan, ini kayaknya sudah punya uang, bro. Jangan lupa ya hutangnya, ya bentar loh,
macam-macam lah pokoknya gitu kan orang. Terjadi yang seperti itu. Nah ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam katakan ada orang yang sudah punya kemampuan untuk membayar hutang, tapi kemudian dia menunda-nunda pembayarannya. Kata baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Kata baginda Rasulullah, matla'ul ghaniyyu zulmun fa idza taba'a ahadukum ala mali'un falyattabi', kata Rasulullah. Penunda pelunasan hutang bagi orang yang mampu itu adalah sebuah kezaliman. Ya, zalim itu kan dosa, berarti kan sudah punya uang tapi tak mau melunasi, dipikir dia kan masih banyak hutang, dia kan masih banyak duitnya, nanti sajalah melunasi hutang. Padahal kezaliman yang dia miliki. Dia punya kezaliman tadi, punya duit tapi tidak mau membayarkan hutang. Ada lagi hadisnya, hadis berikutnya, bahwa orang yang punya hutang itu terhalang dia untuk masuk surga. Na'udzubillah. Kata baginda Rasulullah, hadis diriwayatkan oleh Sauban, dikeluarkan oleh Ibnu Majah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man faraqar ruhu al-jasada wa huwa bari'un min thalas dakhala al-jannah." Kalau ruh sudah terpisah daripada jasadnya, orang mudah untuk masuk surga kalau dia terhindar dari 3 perkara. Kalau 3 perkara ini kita sudah bisa terhindar, maka kita mudah untuk masuk surga. Apa itu? Pertama, al-kibru, terhindar dari dosa sombong. Kedua, al-ghulul, dosa harta curang, korupsi, nipu orang dan lain sebagainya dengan penuh kecurangan. Terhindar kita daripada dosa yang kedua, mudah untuk masuk surga. Yang ketiga, adain, hutang. Rupanya hutang juga menjadi penghalang kita masuk surga. Kalau hutangnya sedikit, cepat dilunasi. Kalau hutangnya banyak, cepat diupayakan untuk cepat juga melunasi hutang-hutang kita. Berikutnya, hutang membuat seseorang itu mudah berdusta. Ini yang disebutkan oleh baginda Rasulullah dengan bahasa gharib. Gharib itu hutangnya sudah terlalu banyak. Kalau hutangnya masih sedikit, kadang dustanya juga masih sedikit. Tapi kalau hutangnya sudah banyak lagi dosanya, banyak lagi dustanya, banyak lagi kebohongannya. Kita baca dulu hadisnya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yad'u fi shalah. Rasulullah sering berdoa ketika salat itu. Rasulullah sering berdoa, dan salah satu doa yang Rasulullah sebutkan, Allahumma, ini doanya panjang, kami singkat di doa tentang hutangnya. Rasulullah berdoa dan paling banyak berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghrabi. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari dosa atau perbuatan dosa dan perbuatan hutang. Itu sering diucapkan oleh baginda Rasulullah. Sampai kata sahabat yang meriwayatkan hadis ini, Sayyidah Aisyah sampai mengatakan bahwa Rasulullah sering meminta perlindungan kepada Allah dari hutang. Kemudian Rasulullah katakan, innar rajula idza gharima haddasa fakadzdzab. Sesungguhnya orang itu kalau sudah terlilit hutang, dia kalau ngomong akan penuh dengan kedustaan. Betapa tidak, orang kalau sudah terlilit dengan hutang itu, mau pinjam hutang lain ke tempat orang lain, dia pasti bilang, saya pinjam duit dong, nanti tanggal 10 saya lunasi. Nanti tanggal 10 saya lunasi. Padahal dia tidak ada gambaran tanggal 10 itu mau dapat duit dari mana. Atau bentuk yang lainnya, saya pinjam duit dong, nanti tanggal 10 ada yang cair. Padahal tidak tahu apa yang cair. Ya mungkin tidak bohong gitu kan, ada es yang cair atau apa yang cair gitu. Tapi dalam masalah ini, orang yang terlilit hutang itu, dia akan mudah untuk berdusta. Atau ketika ditagih, Pak, mana uangnya, katanya mau bayar tanggal sekian. Oh, ini anak saya lagi sakit ini, padahal anaknya sehat walafiat. Maka tadi baginda Rasulullah sering meminta perlindungan kepada Allah dari hutang.
Saat ditanya kenapa kok banyak meminta perlindungan dari hutang, karena Rasulullah katakan inna rajula, sesungguhnya laki-laki itu, sesungguhnya seseorang itu kalau dia berhutang dan hutangnya sudah melilit, kalau ngomong banyak dustanya, wa wa'ada fa akhlafa, kalau janji banyak ikarnya. Itu orang yang sudah banyak hutang, naudzubillah. Lagi-lagi doanya mudah-mudahan kita semuanya terhindar dari dosa-dosa hutang, dari lilitan hutang. Karena sesungguhnya ada lagi zikir yang diajarkan oleh Rasulullah itu, yang kemudian dibaca oleh seorang sahabat. Sahabat tadi besok harinya datang lagi kepada Rasulullah, rupanya hutang-hutangnya dilunasi oleh Allah. Ada seorang sahabat namanya Abu Umamah, duduk di masjid di waktu yang tidak biasa, dalam keadaan galau, gundah gulana. Rasulullah melihat ini kayaknya orang sedang galau. Rasulullah kemudian mendekati Abu Umamah, ditanya, Abu Umamah kenapa? Ada masalah apa? Kata Abu Umamah, ad-duyun wal humum, ada kegalauan, kesedihan dari hutang yang melilit. Kata Rasulullah, coba baca zikir ini. Saya kasih tahu satu zikir yang kalau kamu baca, Allah akan melunasi hutang-hutangmu dan Allah akan menghindarkanmu daripada kegalauan. Apa doanya? Ini kita semuanya hafal. Meminta perlindungan dari 8 perkara. Zikir pagi dan petang biasa kita baca. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hasan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Minta perlindungan kepada Allah dari 8 perkara. 2 yang terakhir yang disebutkan oleh baginda Rasulullah adalah ghalabatud dain wa qahrir rijal, lilitan hutang dan cemoohan orang-orang atau cemoohan manusia. Keesokan harinya Abu Umamah datang kepada Rasulullah dengan wajah yang sumringah. Kata Abu Umamah, alhamdulillah Rasul, setelah saya mengamalkan zikir yang engkau ajarkan kepadaku pagi dan petang, Allah melunasi hutang-hutangku dan Allah menghilangkan kegundahan hatiku. Tadi zikirnya tadi. Atau ada riwayat yang lain masih kisahnya seperti tadi, tapi doa yang diajarkan oleh Rasulullah berbeda. Jangan-jangan curiganya kami ini jangan-jangan riwayat doa, 2 doa yang diajarkan oleh Rasulullah tapi perawinya berbeda. Sehingga yang pertama tadi Allahumma inni a'udzubika sampai terakhir, riwayat yang lainnya doanya Allahumma kfini bihalalika an haramik wa bifadli wa aghnini bifadlika amman siwak. Itu 2 zikir yang diajarkan oleh Rasulullah yang kemudian Abu Umamah memberikan kesaksian bahwa Allah melunasi hutang-hutang Abu Umamah. Kenapa masalahnya? Ya masalahnya tadi orang yang banyak hutangnya itu justru mudah terjatuh pada dosa, dusta dan ingkar janji. Berikutnya, Rasulullah tidak mau menyolatkan orang yang masih memiliki hutang 2 dinar. Bukan dinar Kuwait, dinar di masa Rasulullah. Dinar di masa Rasulullah itu berapa? Hitungannya itu 4/1/4 gram emas. Atau waktu itu kita hitung itu dulu waktu emasnya masih segramnya itu masih 600.000. Itu kita pernah ngitung satu dinarnya itu 1,5 juta. Berarti kalau 2 dinar berarti 3 juta. Dulu waktu emasnya masih 600. Berarti sekarang udah berapa Pak emasnya Pak? Udah 2 juta lebih ya? Masya Allah. Itu berapa itu? Artinya faedah yang bisa kita ambil dari ini, Rasulullah pernah ada seorang yang meninggal dunia, kemudian Rasulullah melangkah untuk menyolati orang tadi, tapi kemudian Rasulullah diberi kabar bahwa orang tadi masih memiliki hutang. Rasulullah bertanya, "A'alaihi dainun?" Ini punya hutang atau tidak orang ini? Kata sahabat, iya Rasul, dia masih punya hutang 2 dinar.
2 dinar itu berarti waktu itu ya sekitar 3 juta lah, atau sekarang sudah 6 juta lah ya kira-kira. Hutang 3 juta. Rasulullah kemudian tidak mau menyolatkan orang tadi. Akhirnya Abu Qatadah, Rasul, nanti saya akan lunasi hutang-hutang orang ini. Akhirnya 2 dinar tadi dilunasi oleh Abu Qatadah, barulah jenazah tadi disolati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya terakhir, bahwa orang yang banyak hutangnya itu dan tidak ada niat, lagi-lagi kita sedang membahas orang yang punya hutang dan tidak ada niat untuk melunasi hutang. Allah akan menghancurkan orang tersebut. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna nasa akhadha amwalan nas yuridu adaaha addallahu anhu, wa man akhadha yuridu itlafaha atlafahu Allah." Orang yang minjam uang kepada orang lain dan dengan niat untuk melunasi hutangnya, Allah akan melunasi hutang-hutang. Tapi ada orang yang meminjam uang untuk mencuri hartanya orang itu, maka Allah akan hancurkan orang tersebut beserta dengan harta-hartanya. Makanya tadi kita sebutkan, ada orang yang pinjam uang tidak ada niat untuk mengembalikan, justru uangnya itu tidak terkumpul-kumpul. Uangnya itu, ekonomi dirinya saja sulit untuk memperbaiki. Kenapa? Karena tidak ada niat untuk melunasi hutang-hutang tadi. Lagi-lagi bapak-bapak, ibu-ibu, bahwa hutang itu bukan menjadi satu dosa bagi kita kalau memang untuk kebutuhan hidup kita. Hutang juga bukan dosa untuk kita kalau memang ada niat untuk mengembalikan dan melunasi hutang-hutang tersebut. Itu barangkali yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan Allah senantiasa mencukupi kita dengan yang halal-halal dan menjauhkan kita daripada sifat berhutang tapi tidak mau melunasi hutang-hutang kita. Sampai di sini barangkali ada yang mau didiskusikan, kami persilakan. 1, 2. Silakan, Bro. Silakan, Bro. 1, 2. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sekarang di tren-trennya orang berhutang. Jadi segala macam bentuk, ada yang berhutang dengan aplikasi, lembaga-lembaga. Tapi sejauh itu dia tidak mau. Apa, Pak? Alasannya gini, setiap kreditur itu diasuransikan. Jadi ketika si berhutang meninggal, si yang berhutang dia tidak kena ada asuransi. Jadi gimana terhadap yang berhutang? Kita dinasi oleh asuransi. Dia kan waktu meninggal, mengambil hutang di suatu lembaga, dia kan diasuransikan. Asuransi itu kan bayar. Ya. Jadi uang yang terimanya dengan jumlah yang benar-benar diambil dari asuransi. Yang ketika dia meninggal, apakah ini hubungan agama bisa dianggap lunas? Atau masih bermasalah? Terima kasih. Iya, Pak, kita tidak sedang bicara tentang asuransinya atau apanya ya, tapi ada statement atau perjanjian tadi bahwa asuransi tadi kan, bahwa ketika seseorang yang berhutang itu meninggal dunia, dia langsung lunas karena ada asuransi. Tapi Pak, itu kalau disebut seperti itu, kalau disebut lunas ya lunas, berarti dia sudah tidak punya tanggungan di akhirat. Cuma masalahnya proses untuk pelunasannya itu apakah langsung lunas ketika seseorang itu meninggal dunia atau prosesnya lama? Karena yang kami dengar beberapa orang yang sudah meninggal dunia itu ketika memproses untuk hutangnya itu dibersihkan atau dilunasi oleh asuransi tadi, itu prosesnya lama, memakan waktu sampai 3 bulan, sampai berbulan-bulan lamanya, ada juga yang sampai 1 tahun ya Pak ya, seperti itu kira-kira Pak ya. Kalau proses yang seperti itu masih lama, prosesnya itu memang lama, maka tadi ada hadis dari baginda Rasulullah bahwa orang yang berhutang itu ruhnya masih terkatung-katung menjadi tawanan sampai lunas. Kalau lunas memang dilunasi oleh asuransi tadi, maka sudah selesai memang perkaranya. Tapi dalam proses pelunasan administrasinya yang begitu panjang itu, ya jiwa seseorang itu masih terkatung-katung. Seperti itu kira-kira Pak. Ada kelanjutannya Pak? Silakan Pak.
Kalau sekarang tidak begitu. Oh, tidak. Kalau memang sudah jelas, Langsung lunas. ahli waris cuma menerima aja bahwa surat kalian sudah lunas. Iya. Tidak ada lagi prosesnya seperti yang lama mereka maupun nanti di dalam prosesnya. Sekarang tidak langsung. Begitu dia dapat informasi yang berutang juga, ahli waris yang itu surat-surat kematiannya. Langsung diserahkan kepada lembaga yang bersangkutan dan tidak ada Baik. Kalau memang pertanyaannya seperti itu dan apakah memang itu dianggap lunas gitu kan dalam segi agama, nanti di akhirat akan ditagih atau tidak? Ya tidak ditagih karena memang tadi sudah ada perjanjiannya bahwa dilunasi oleh pihak yang lain gitu ya. Bukan kemudian dia menghindar karena dia meninggal dunia, tidak, tapi ada yang melunasi, maka ya tidak ada tanggungan bagi orang tadi. Wallahu a'lam bishawab. Kalau memang seperti itu prosesnya ya, karena beberapa belum lama juga ada kawan yang meninggal dunia itu ya prosesnya begitu panjang gitu kan. Proses panjang itulah yang menakutkan bagi kita seperti itu. Kalau syukur-syukur langsung dilunasi, alhamdulillah kalau seperti itu. Iya Pak, silakan Pak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak. Rasul pernah berhutang. Berarti kalau kita berhutang mengamalkan sunnah. Maksudnya begini, beliaunya berhutang dengan menebus dengan menggantikan kalau salah baju perang baju besinya. Apakah sistem penggantian zaman dulu semua dengan penggantian sekarang seperti yang sedang jalan itu? Nah, yang selanjutnya ini agak menyimak sedikit. Misalnya Pak Acang punya tanah, kemudian dia bisniskan untuk tempat penguburan. Apakah belum tempat penguburan? Jadi orang kalau kubur di situ bayar seperti yang di bekas itu saya dikubur. Nah, mohon pencerahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Luar biasa. Baru tahu kami yang kedua itu Pak. Yang pertama Rasulullah berhutang. Apakah dengan hutangnya Rasulullah itu sunnah bagi kita agar kita berhutang? Tidak, bukan sunnah berhutangnya, tapi melunasi hutangnya itu yang menjadi hikmah bagi kita, gitu ya. Kalau ada sahabat yang kemudian melakukan kesalahan, jangan kemudian kita bilang, oh itu sahabat juga melakukan kesalahan, nggak apa-apa lah kita juga salah-salah. Bukan itunya, tapi bagaimana cara sahabat itu minta ampun kepada Allahnya. Begitupun Rasulullah berhutang itu kan barangkali Rasulullah ingin memberitahu kepada kita sesungguhnya hutang itu bukan dosa. Kalau rupanya Rasulullah tidak pernah berhutang, kita akan bingung Pak sekarang. Waduh, saya nggak punya duit, nggak pernah dicontohkan pula oleh Rasulullah bahwa Rasulullah berhutang, kan repot. Tapi Rasulullah berhutang sebagai pelajaran untuk kita semuanya bahwa hutang itu tidak menjadi masalah selagi kita melunasi hutang, ada niat untuk melunasi hutang tersebut dan melunasi hutangnya. Jadi bukan sunnah untuk hutangnya. Nanti salah paham akhirnya habis ini cari hutangan semua kan. Sunnah ini katanya kan, tidak. Melunasi hutangnya itu yang menjadi kewajiban dan mengikuti sunnahnya Rasulullah juga. Rasulullah kemudian menggadaikan baju besinya, baju perangnya. Apakah sistem penggadaian dulu dengan penggadaian dulu belum ada lembaga. Dulu itu yang menggadaikan kepada seseorang. Artinya baju besi ini silakan kamu pegang dengan niat nanti saya minjem duit, nanti saya akan bayar uangnya. Kalau tidak bisa saya bayar uangnya ini, silakan ambil baju besi ini, gitu kan? Kepada orang tertentu. Yang seperti itu boleh. Proses penggadaian sekarang itu kan sama atau tidak dengan zaman Rasulullah? Ya, sedikit banyak berbeda. Ada yang sedikit bedanya, ada yang banyak bedanya. Ada yang banyak bedanya itu misalnya nggak ada motor harga 5 juta bayarnya harus 15 juta. Itu kan beda banget dengan zaman Rasulullah, gitu kan. Nah, pegadaian yang boleh itu seperti apa ya tadi itu kan dengan jaminan barangnya, kemudian kita pinjam uang ya, nanti kalau memang tidak bisa dilunasi ya berarti hartamu ini jadi milikku, gitu kan, seperti itu. Itu boleh seperti itu. Zaman Rasulullah seperti itu. Kalau yang di seberang seperti apa, kami kurang tahu juga informasinya Pak. Nah kemudian yang kedua, Allahu a'lam nih Pak ya, kami baru dengar ini ada bisnis kuburan itu kan, kami harus selidiki dulu. Artinya
kalau memang tidak bisa membayar sudah dikubur, beli tanah atau nyewa? Kuburan itu nyewa, tanah tersebut nyewa atau beli? Jadi kalau di Sendikbud itu kita membayar kepada pemilik tanah sebanyak sekian, mungkin puluhan tahun dia akan merawat kuburan itu. Iya. Sehingga kalau kita datang sudah bersih, rapi, dan nyaman untuk datang kuburan. Artinya kalau tadi akadnya beli tanah tersebut atau nyewa tanah itu, Pak? Sewa. Sewa. Tapi ada beberapa perjanjian yang sebab selamanya ada yang Nah kalau sewa selamanya itu kan berarti dia beli, gitu Pak ya, aman kalau seperti itu kan memang. Kalau sewa itu nanti kalau nggak bisa bayar uang sewa, mau diusir Pak orang meninggal. Iya. Wah ini Allah alam, ini kita tidak tahu, bingung nih. Kami belum bisa jawab sekarang, mungkin nanti kami cari informasinya dulu juga. Takutnya salah-salah menghukumi. Karena baru tahu ini kejadiannya. Ada sewa tanah kuburan, Pak ya. Kalau memang sewanya seumur hidup, berarti kan akadnya tadi itu kan seumur hidup. Orang udah mati juga. Maksudnya sewanya untuk selamanya, berarti kan akadnya seperti jual beli. Orang itu beli tanah sepetak itu kan, 2x1 itu untuk ditempati kuburannya, itu sah-sah saja, boleh-boleh saja seperti itu. Tapi kalau sewa yang kemudian ada perjanjian kalau tidak dibayar dia harus pergi dari kuburan tersebut cari tempat lain, itu nantilah kami akan jawab pada perjumpaan yang akan datang, atau kami langsung ke Bapak. Baru tahu soalnya kasus seperti ini. Allahu a'lam bishawab. Mari kita sama-sama tutup dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Allahumma fiqla wa qamit tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.